wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Fasli, channel Fasli Izra Rosyadi. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nah, di video hari ini Fasli akan mempresentasikan tentang ringkasan tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 yang berjudul Hewan Sahabatku. Manusia, hewan, dan tumbuhan saling bergantung satu sama lain. Hewan juga merupakan sumber kehidupan bagi manusia selain tumbuhan. Hewan juga menyediakan protein asam amino yang lengkap bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contoh makanan yang bersumber dari hewan adalah daging merah, contohnya daging sapi dan daging kambing, daging putih, contohnya daging ayam dan daging bebek, minyak hewani, telur, dan susu. Seperti pada tumbuhan, perkembangbiakan hewan juga bermacam-macam loh. Teman-teman tahu tidak? Yuk kita bahas bersama. Perkembangbiakan pada hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya adalah buaya, kura-kura, ular, dan jenis-jenis unggas seperti ayam, burung, angsa, bebek, dan lainnya. Yang kedua, ada vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya adalah jenis-jenis mamalia seperti kucing, harimau, gajah, sapi, kelinci, dan teman-teman tahu tidak? Ikan juga ada yang melahirkan loh. Contohnya seperti lumba-lumba, hiu biru, dan paus. Yang ketiga ada ovovivipar. Teman-teman tahu tidak? Ovovivipar itu definisinya apa? Yuk kita bahas bersama. Definisi ovovivipar adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara bertelur dan beranak. Maksudnya adalah embrio berkembang di dalam telur dan telur tetap di dalam tubuh induknya sampai menetas. Contohnya adalah jenis-jenis reptil seperti bunglon, iguana, beberapa jenis ular seperti ular sanca, ular piton, dan ular boa, ikan pari, dan lain-lain. Setelah Fasli membahas tentang perkembangbiakan dan manfaat hewan, selanjutnya Fasli akan membahas tentang sumber kekayaan negara ASEAN. Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih besar dibandingkan dengan daratannya. Luas wilayah lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Wah, sangat luas ya teman-teman. Karena itu, banyak masyarakat di Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan. Produksi perikanan yang cukup besar di Indonesia adalah ikan tuna. Ikan tuna sangat digemari masyarakat mancanegara seperti masyarakat Jepang, masyarakat Amerika Serikat, dan masyarakat Uni Eropa. Potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara sangatlah strategis di jalur perdagangan dunia karena merupakan jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Sebelum Fasli jelaskan lebih lanjut, Fasli mau tanya ke kalian semua, apakah kalian masih ingat negara-negara ASEAN itu apa saja? Kalau kalian lupa, Fasli jawab ya. Negara-negara ASEAN itu ada 10, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Berikut ini Fasli akan mencoba meringkas tentang kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan negara pengekspor minyak dan gas bumi. Selain itu, devisa negara Indonesia juga ditunjang oleh tekstil, produk-produk dari kayu, sektor pariwisata, dan penghasil rempah-rempah. Yang kedua, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam. Pendapatan tertinggi Brunei Darussalam berasal dari gas alamnya.
Yang ketiga, Filipina. Produk unggulan Filipina yang diekspor ke berbagai negara adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Yang keempat, Kamboja. Hasil pertanian terbesar masyarakat Kamboja adalah padi dan karet. Yang kelima, Laos. Hasil pertanian masyarakat Laos hampir sama dengan hasil pertanian masyarakat Kamboja, karena keduanya sama-sama dialiri aliran Sungai Mekong. Jadi, masyarakat Laos banyak melakukan kegiatan pertanian di aliran sepanjang Sungai Mekong. Yang keenam, Malaysia. Hasil utama penduduk Malaysia adalah minyak sawit dan karet. Devisa negara Malaysia ditunjang oleh tekstil, peralatan elektronik, dan bahan-bahan kimia yang juga diperdagangkan di dunia internasional. Malaysia juga merupakan negara pengekspor minyak dan gas bumi. Yang ketujuh, Myanmar. Hasil utama penduduk Myanmar adalah padi. Myanmar merupakan salah satu negara dengan penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedelapan, Singapura. Singapura memiliki letak yang sangat strategis. Mengapa? Karena Singapura menjadi negara dengan transit teramai se-Asia. Yang kesembilan, Thailand. Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Mengapa demikian? Karena Thailand merupakan penghasil padi terbesar di Asia. Devisa negara Thailand ditunjang oleh sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Yang ke-10, Vietnam. Penunjang utama perekonomian negara Vietnam adalah sektor pariwisata dan turisme. Selain itu, bidang perhotelan, restoran, dan transportasi juga berkembang pesat di Vietnam. Setelah Fazli mempresentasikan tentang ringkasan tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, hewan menjadi sahabat bagi manusia karena adanya hubungan timbal balik. Jadi, seperti pada tumbuhan, hewan juga wajib dilestarikan dengan cara menyayanginya dan memelihara hewan tersebut dengan baik, serta mengurangi pembunuhan hewan secara liar. Yang kedua, negara-negara di Asia Tenggara memiliki sumber kekayaan yang beragam. Untuk menghindari persengketaan karena persaingan dalam sektor ekonomi, maka dibentuklah wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Demikian presentasi dari Fazli. Semoga apa yang Fazli presentasikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.